Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat bergabung di kelas sosiologi bersama saya, Ibu Sri Dewi Nurjana. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai kelompok sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan hidupnya, manusia akan membentuk dan mengembangkan hubungan sosial dengan manusia lainnya. Agar mereka bisa bertahan hidup, maka setiap manusia akan membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan kelompok sosial atau sosial group. Lalu, apa yang dimaksud dengan kelompok sosial? Berikut pemaparan kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Roland L. Warren, berpendapat bahwa kelompok sosial meliputi sejumlah manusia yang berinteraksi dan memiliki pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota secara langsung. Kedua, Robert Merton berpendapat bahwa kelompok sebagai sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang ada. Dan yang ketiga, yaitu Mayor Pollack, berpendapat bahwa kelompok sosial meliputi sejumlah orang yang berinteraksi yang dapat dipahami oleh anggotanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial merupakan sekumpulan individu atau kelompok yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Setiap anggotanya memiliki tujuan atau kepentingan yang sama. Terdapat ciri-ciri kelompok sosial. Di antaranya, pertama, partisipasi aktif setiap anggota kelompok. Setiap anggota kelompok menyadari bahwa mereka bagian dari kelompok tersebut, sehingga mereka akan selalu berpartisipasi dalam segala kegiatan yang dilakukan oleh kelompok sosial tersebut. Misalnya, kelompok OSIS di mana setiap anggota OSIS akan ikut serta atau berpartisipasi dalam segala kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS. Lalu yang kedua, setiap anggota memiliki persamaan yang sama, misalnya persamaan dalam kepentingan, persamaan tujuan hidup, persamaan ideologi, dan juga persamaan hobi. Misalnya, kelompok sosial dalam persamaan hobi itu komunitas pecinta sepeda, di mana orang-orang yang menyukai sepeda itu akan berkumpul dan membentuk sebuah komunitas. Lalu yang ketiga, adanya struktur sosial. Dalam kelompok sosial terdapat sebuah struktur di mana hal ini memungkinkan setiap anggota untuk mendapatkan peranan, fungsi, dan kedudukan dalam sebuah kelompok. Misalnya seperti OSIS, terdapat ketua OSIS, wakil OSIS, bendahara, dan juga sekretaris, di mana mereka memiliki kedudukan masing-masing dan juga peranan dan fungsi yang mereka jalankan. Lalu yang keempat, yaitu adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Perlu kalian ketahui, tidak semua kumpulan dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila tidak adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, ketika orang-orang berkumpul di dalam satu tempat yang sama, tetapi mereka tidak memiliki hubungan, maka itu tidak bisa disebut dengan kelompok sosial. Jadi, hanya sebuah kerumunan saja. Lalu yang kelima, terdapat norma yang mengatur setiap anggota kelompok. Nah, tujuan adanya norma ini untuk mengatur segala perilaku atau mengontrol segala perilaku yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok. Terdapat klasifikasi jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama ada komunitas, masyarakat, kelompok primer, kelompok sekunder,
Geminskef atau paguyuban, dan Gesellschaft atau patembayan.